Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dengan NIM 150 dari kelas BI 096. Di video ini, saya akan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Pada artikel pertama ini, saya menganalisis karya ilmiah berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Dari tabel terlihat bahwa penggunaan bahasa dalam artikel ini sudah cukup sesuai dengan ciri-ciri bahasa ilmiah. Pertama, dari segi bahasa baku, artikel ini sudah menggunakan istilah yang tepat seperti implementasi, kurikulum, literatur, dan pembelajaran. Hanya saja masih ada sedikit kesalahan ketik di bagian abstrak. Kedua, artikel ini objektif karena penulis menjelaskan hasil penelitian tanpa melibatkan opini pribadi. Nah, terlihat pada kalimat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan terlihat pada kalimat hasil dari penelitian ini memperlihatkan. Ketiga, dari segi kejelasan, sebagian besar kalimat sudah jelas, tetapi ada beberapa kalimat yang terlalu panjang sehingga kurang efektif. Misalnya, di pendahuluan perlu dipadatkan agar lebih efektif. Keempat, struktur penulisan sudah konsisten, mengikuti format ilmiah mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hingga simpulan. Terakhir, penggunaan istilah ilmiah sudah baik, misalnya istilah proyek penguatan, profil pelajar Pancasila, dan literasi digital. Jadi, secara keseluruhan, artikel ini sudah menggunakan bahasa ilmiah dengan baik, meskipun ada sedikit hal teknis yang bisa diperbaiki, yaitu pengetikan dan efektivitas kalimat. Selanjutnya, pada artikel kedua yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa kelas 11 SMA Babu Salam Pekanbaru. Penulis menggunakan bahasa yang baku. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah seperti motivasi belajar, hasil belajar, korelasi, regresi, dan hipotesis. Artikel ini bersifat objektif karena penulis menyajikan hasil penelitian berdasarkan data tanpa menambahkan opini pribadi. Bisa dilihat pada kalimat penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 11. Dari segi kejelasan pun, isi artikel cukup mudah dipahami, apalagi didukung dengan tabel data dan hasil uji statistik. Hanya saja di bagian pendahuluan ada beberapa kalimat yang terlalu panjang. Selain itu, penulis menggunakan banyak istilah ilmiah dengan tepat seperti validitas, reliabilitas, dan regresi sederhana. Artikel ketiga yang saya analisis berjudul Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Kelas di SDIT Ihsanul Amal oleh Syafirudin tahun 2020. Bahasa yang digunakan dalam artikel ini sudah baku dengan penggunaan istilah seperti kompetensi pedagogik, supervisi, evaluasi, dan pembelajaran. Artikel ini juga bersifat objektif karena penulis menyampaikan tujuan dan hasil penelitian tanpa menambahkan opini pribadi. Dari segi kejelasan, sebagian besar kalimat mudah dipahami, terutama ketika menjelaskan indikator kompetensi guru. Namun, ada beberapa kalimat di pendahuluan yang terlalu panjang sehingga kurang efektif. Struktur penulisannya sudah konsisten, dimulai dari abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, hingga simpulan. Selain itu, penulis menggunakan banyak istilah ilmiah secara tepat, misalnya kompetensi, pedagogik, RPP, dan supervisi.
Selanjutnya, artikel keempat yang saya analisis berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Digital pada Perkuliahan. Ditulis oleh Sukmawati Ningsi Opoh dan rekan-rekan pada tahun 2021. Artikel ini menggunakan bahasa yang baku, misalnya dengan penggunaan istilah media pembelajaran digital, efektivitas, dan sarana-prasarana. Artikel ini juga objektif karena penulis menyampaikan tujuan dan hasil penelitian berdasarkan data tanpa mencampurkan opini pribadi. Dari segi kejelasan, hasil penelitian disajikan dengan tabel persentase sehingga mudah dipahami, meskipun di bagian pendahuluan ada beberapa kalimat yang terlalu panjang. Struktur artikel ini sudah konsisten, terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selain itu, penulis juga banyak menggunakan istilah ilmiah yang relevan seperti kuantitatif deskripsi, explanatory, dan efektivitas. Secara keseluruhan, artikel ini sudah memenuhi ciri bahasa ilmiah, hanya perlu perbaikan pada gaya penulisan di bagian pendahuluan agar lebih ringkas dan efektif. Artikel kelima yang saya analisis berjudul Efektivitas Model Model Problem Based Learning terhadap hasil belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Ditulis oleh Syamsiara Nur, Indah Panca Puji Astuti, dan Sari Rahayu Rahman pada tahun 2016. Bahasa yang digunakan sudah baku, misalnya dengan penggunaan istilah hasil belajar kognitif, eksperimen semu, post-test, dan hipotesis. Artikel ini juga bersifat objektif karena penulis menyajikan hasil penelitian berdasarkan data perbandingan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari segi kejelasan, hasil penelitian dijabarkan secara rinci melalui tabel distribusi frekuensi, uji normalitas, uji homogenitas, hingga uji T. Namun, di bagian pendahuluan, ada beberapa kalimat yang terlalu panjang sehingga kurang ringkas. Struktur penelitian artikel ini sudah konsisten, dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, hingga daftar pustaka. Selain itu, penulis juga menggunakan banyak istilah ilmiah seperti kuasi eksperimen, variabel bebas dan terikat, serta independent sample t-test. Artikel ke-6 yang saya analisis berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Siswa. Bahasa yang digunakan sudah baku, terlihat dari penggunaan istilah seperti model pembelajaran kooperatif, variabel, pretest, post-test, dan hipotesis. Artikel ini juga objektif karena penulis menyampaikan hasil penelitian berdasarkan data kuantitatif tanpa mencampurkan opini pribadi. Dari sisi kejelasan, hasil penelitian disajikan melalui tabel perbandingan nilai pre-test dan post-test sehingga mudah dipahami, meskipun ada beberapa kalimat di pendahuluan yang masih terlalu panjang. Struktur penulisan artikel ini sudah konsisten, dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, hingga daftar pustaka. Selain itu, artikel ini juga menggunakan banyak istilah ilmiah yang tepat, seperti variabel bebas, variabel terikat, desain eksperimen, dan uji T. Baik, jadi itu tadi analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Sekian dan terima kasih.